Halo semuanya, nama saya Windra Swastika. Di video ini saya akan memberikan satu penjelasan singkat ya tentang operasi dan fungsi pada Microsoft Excel. Ya, ini tidak dimaksudkan untuk penjelasan yang detail, tapi hanya sekilas atau overview tentang bagaimana operasi dan fungsi pada Microsoft Excel. Ya, untuk operasi ada 4 ya, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Untuk fungsi ada beberapa, nanti akan saya bahas satu persatu. Nah, untuk operasi penjumlahan di Excel ya, untuk kita mengaktifkan operasi atau fungsi itu kita harus mengawali dengan tanda sama dengan ya. Jika tidak menggunakan sama dengan, maka akan diperlakukan sebagai teks ya. Untuk operasi penjumlahan kita bisa langsung sama dengan misalnya 4 ditambah 6 hasilnya 10 ya. Nah, kalau misalnya kita taruh dalam satu sel juga bisa, misalnya 2 tambah 4 ya. Kita berikan sama dengan, kemudian kita bisa arahkan kursor ke angka yang mau kita jumlahkan, kemudian ditambah dengan 4 ya. Kita enter, hasilnya adalah 6. Untuk pengurangan juga kurang lebih caranya sama, misalkan di sini ada 5, di sini ada 2 gitu ya. Kita bisa langsung memberikan tanda sama dengan 5 dengan tanda minus dikurangi 2 ya. Atau untuk perkalian 2, 4 ya sama dengan, kita bisa langsung ketikkan alamat selnya diawali dengan huruf C untuk kolom C dan baris keempat C4 dikali dengan D D4 ya, D4. Seperti ini hasilnya adalah 8. Demikian juga untuk pembagian, katakan ada angka 8 dengan 2 ya. Kita bisa memberikan sama dengan, kita arahkan kursor ke angka 8 dibagi dengan kita arahkan kursor ke D dengan menggunakan tanda panah ya. Kita langsung enter, maka akan keluarlah jawabnya 8 dibagi 2. Jika kita melakukan perubahan ya, misalnya kita langsung ubah jadi 3 di sini, maka begitu kita enter, rumus penjumlahannya juga akan ikut berubah ya, jadi 7. Nah, untuk fungsi ya, ada beberapa fungsi di Excel. Ini adalah fungsi-fungsi yang sangat sering digunakan, fungsi yang sangat umum ya. Untuk fungsi yang pertama, fungsi sum. Fungsi sum ini adalah fungsi untuk menjumlahkan ya. Saya bisa mengetikkan fungsinya diawali dengan sama dengan ya, sum, terus diikuti dengan jumlah yang mau atau angka yang mau ditambahkan. Misalnya 3, 4, dipisahkan dengan titik koma ya, tergantung dari versi Excel Anda. Kalau misalnya menggunakan versi Excel untuk dengan format Indonesia, kemungkinan menggunakan tanda titik koma ya. 3,4, 3,4 gini ya, kemudian kurung tutup, di enter, maka akan menghasilkan 7 ya. Nah, kita juga bisa menggunakan sum untuk menambah pada satu sel tertentu ya. 3,4, 3, titik koma ya, titik koma. Kalau pemisahnya titik koma, diberikan koma nanti bisa error. C2, titik koma, kemudian misalnya E gitu ya, kemudian dikurung tutup, hasilnya seperti ini ya. Atau bisa juga langsung dengan kita memblok ya, memblok yang mau di sum. Klik di bagian yang mau di sum, tahan, kemudian kita bisa menjumlahkan untuk keseluruhan dari C3, C2 ya, C2 sampai dengan E5 ya. Begitu kita enter maka hasilnya akan keluar ya. Untuk fungsi min untuk mencari nilai minimal ya dari serangkaian atau serangkaian angka ya, serangkaian angka. Saya ambil contoh, serangkaian angkanya adalah ini semua ya. Begitu saya enter di sini, maka akan keluar yang paling minimum adalah 2 ya. Kalau ini saya ubah jadi 1, maka yang paling minimum otomatis 1, dan untuk penjumlahannya juga akan berubah ya. Untuk fungsi max saya bisa arahkan kursornya ya. Bisa dengan menggunakan mouse, bisa dengan menggunakan keyboard pakai panah, kemudian tekan tombol shift untuk mendapatkan range, arahkan yang mau kita dapatkan nilai maksimumnya. Kalau sudah, ditekan enter. Nilai maksimal dari serangkaian angka ini, range ini adalah 8 ya. Nah, bagaimana dengan count? Count ini adalah menghitung berapa banyak angka yang ada di satu range ya. Saya ketikkan rumusnya count ya, diikuti dengan range. Misalnya saya ambil range di sini ya, kemudian saya enter. Kalau dilihat range-nya ya, range-nya mulai dari
dari C 2 sampai dengan I, tapi yang dihitung hanya ada 12 ya. 12 3 5 1 8 ini ya, ada 4 di sini, ada 4 di sini, ada 4 di sini, hasilnya adalah 12. Bagaimana dengan value atau angka-angka yang ada di sini? Karena tidak ada angka yang ada di sini, maka dianggap sebagai 12 ya. Kalau saya tambahkan di sini katakan 10, maka di sini berubah menjadi 13. Perhatikan bahwa fungsi count ini hanya menghitung angka saja ya. Angka berapa banyak angka yang ada pada satu range ya. Untuk fungsi count A ini dari kata count all ya, menghitung semuanya. Jadi kalau saya blok di sini ya sampai kolom I, kemudian saya enter, hasilnya masih tetap 13. Kenapa? Karena ini ada sel-sel kosong ya. Sel-sel kosong ini tidak dihitung. Lalu apa bedanya dengan count? Nah, ketika saya memasukkan value misalkan nama saya ya Windra Swastika gini, maka semua sel yang ada nilainya baik itu numerik, angka atau teks itu akan dihitung pada fungsi count A. Jadi totalnya adalah 15 ya. Kemudian average. Average itu untuk apa? Average itu untuk melakukan rata-rata ya, rata-rata. Rata-rata itu dijumlah semuanya kemudian dibagi dengan berapa banyak angkanya ya. Misalkan saya masukkan average untuk ini ya, untuk 8 angka ini, jadi nanti 3 tambah 5 tambah 1 tambah 8 tambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 2 dibagi dengan jumlah count ya. Countnya ada 8 berarti 3,625 ya. Kemudian median, misalkan saya punya angka ya. Saya punya angka katakan gaji gitu ya. Gaji dalam juta. Yang pertama 4 juta, yang kedua 3 juta, yang ketiga 2,5 juta, yang keempat misalkan 10 juta gitu ya. Kemudian saya bisa mendapatkan median atau nilai tengahnya ya. Median saya berikan di sini range-nya dan dapatlah nilai tengahnya adalah 3,5 juta. Dari mana angka 3,5 juta? Untuk mencari median ya di statistik itu 2.500 diurutkan dulu ya. Jadi urutannya 2.500, 3.000, 4.000 dan 10.000. Nilai tengahnya yang mana? Nilai tengahnya antara 3.000 dan 4.000, yaitu 3.500. Kalau misalkan saya tambah lagi ada yang gajinya 5 juta, kemudian nilai mediannya, median antara kelima data ini ya, maka kita akan mendapatkan nilai median 4 juta atau 4.000 ya di sini. Nah, seperti itu. Apakah median sama dengan average? Ya, nggak sama ya. Jadi kalau Anda misalnya ditanya mau gaji berapa di dalam satu perusahaan, coba dipikirkan apakah Anda mau gaji yang average atau median gitu ya, dipikirkan aja. Nah, fungsi berikutnya adalah fungsi concatenate ya. Concatenate itu untuk apa? Concatenate itu untuk menggabungkan nilai gitu ya. Misalkan di sini ada nama saya Windra Swastika. Nah, saya bisa gabungkan keduanya menjadi dalam satu sel ya dengan menggunakan fungsi concatenate dalam kurung kita mau gabungkan E15 ya. E15 digabung dengan pakai titik koma ya. F15 ya. F15 kita enter, hasilnya adalah nama saya ya. Gabungan dari kedua nilai di kedua sel ini ya. Oke, berikutnya adalah fungsi if ya. Fungsi if itu digunakan untuk mendapatkan satu nilai berdasarkan kondisi tertentu ya. Misalkan di sini ada nilai gitu ya, nilainya 55 gitu ya. Kalau nilainya 55 atau kalau nilai di atas 55 dia nggak lulus. Kalau nilai di bawah 55 kalau nilai di atas atau sama dengan 55 dia lulus. Kalau nilai di bawah itu dia nggak lulus gitu ya. Maka kita bisa berikan if gitu ya. If yang pertama logical testnya seperti apa? Logical testnya kita uji apakah nilai di sini ya, nilai dari E17 ini itu lebih besar atau sama dengan 55 ya. Jika benar ya, maka kita berikan lulus. Jika tidak, maka kita berikan kata tidak lulus ya. Begitu di enter, maka hasilnya adalah lulus. Kenapa? Karena nilai di sini lebih besar atau sama dengan 55. Kalau kita ganti katakan dia 80, dia juga tetap lulus. Tapi kalau diganti misalkan 40, kita enter, maka nilai di sini akan berubah jadi tidak lulus ya. Nah, sekarang count if. Count if itu apa? Count if itu adalah kita mau melakukan perhitungan berdasarkan ya, berdasarkan
kondisi tertentu, ya, kondisi tertentu. Kalau count itu kita langsung ngitung ya, jumlahnya ada berapa, tapi tanpa ada kondisi apa-apa. Di sini jumlahnya ada 12, maka ya tertulis 12. Nah, kalau count if itu kita bisa menguji yang mau dihitung tuh yang mana. Misalkan kita mau menghitung di sini ya, di sini ada berapa sih yang jumlahnya itu lebih 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 besar dari 5 gitu misalnya ya. Ada berapa sih jumlahnya yang lebih besar dari 5? Ya, begini. Maka kita bisa berikan count if ya, count if di C2 sampai dengan E5 ya. Count if dari range C2 sampai dengan E5 di sini ya, E5 dengan kriterianya diberi tanda petik ya. Jika kriterianya lebih besar dari 5. Jadi kita hitung kalau dia lebih besar dari 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 2. 2 itu apa? 8 dan 7 ya. Yang lainnya masih kurang atau sama dengan 5. Nah, untuk VLOOKUP ya, untuk VLOOKUP ini kita mencari satu nilai ya, mencari satu nilai berdasarkan data atau nilai tertentu ya. Misalkan di sini ada nama saya ya, Agus Budi gitu ya. Kemudian di sini ada misalkan di sini nilai, kemudian di sini nama ya. Windra nilainya misalnya 80, Agus 40, 70 begitu ya. Saya tambah satu lagi misalkan Kevin gitu ya. Kevin misalnya 90 gitu. Nah, maka kalau saya ingin tahu nilainya dari Windra itu berapa ya. Di sini saya tulis nilai dari Windra itu berapa sih? Nah, kita bisa menggunakan VLOOKUP ya. VLOOKUP ya, VLOOKUP yang pertama kita perlu tahu lookup value-nya. Lookup value-nya apa? Oh, lookup value-nya adalah kata Windra. Ini yang mau dicari ya. Kemudian berikutnya adalah table array. Table array itu adalah tabel di mana kita mau melihat value-nya. Tabel di mana kita mau melihat nama dan nilainya ya. Jadi saya blok ini semua, tabelnya ada di sini. Kemudian kolom indeks adalah nilai yang ingin kita dapatkan. Di mana nilai yang ingin kita dapatkan? Nah, kasus ini kita ingin mendapatkan nilai di kolom yang kedua ya. Berarti kita isikan 2 di sini. Kemudian range lookup-nya kita isi true atau false. Kalau diisi false itu artinya nggak harus eksak namanya Windra gitu. Kalau di sini misalnya ada Windra Swastika ya tetap terhitung ya, tetap akan dilihat nilainya sebagai Windra ya. Saya tulis false, maka saya akan dapatkan Windra 80 ya. Kalau saya di sini ingin mendapatkan si Budi dapat berapa ya Budi? Saya tinggal ketikkan di sini Budi, saya enter, maka saya akan mendapatkan angka 70 atau dia akan melihat nilai dari Budi ya. Nilai dari Budi di sini. Kalau saya ganti Kevin ya, lookup-nya diganti, lookup value-nya diganti Kevin, maka dia akan mendapatkan angka 90. Nah, lanjut ke fungsi berikutnya yaitu SUMIF ya. SUMIF itu untuk menjumlah tapi penjumlahannya dengan menggunakan satu kondisi tertentu ya. Misalkan di sini ada Windra, Agus, Budi, Kevin, kemudian ada lagi ya Windra gitu ya. Kemudian nilainya misalkan 80 atau nilai yang lain ya, 60 gitu ya. Nah, saya ingin menjumlahkan semua nilai dari nama Windra gitu. Jadi saya menggunakan SUMIF ya. SUMIF itu yang pertama range ya. Range itu yang mau dilihat apa gitu ya, yang mau dilihat di mana gitu. Yang mau dilihat adalah nama dengan kriteria nama Windra gitu ya. Kemudian yang mau disum apa? Yang mau disum adalah nilai di sini ya. Nah, kebanyakan ya. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada dua Windra. Windra yang pertama nilainya 80, Windra yang kedua nilainya 60. Maka SUMIF di sini akan menghasilkan nilai 140 ya. Kalau misalnya di sini ada Windra lagi, maka SUMIF di sini akan bertambah 70 yaitu 210 ya. Demikian juga kalau ini saya ganti namanya, misalnya saya ubah namanya menjadi Lucky gitu ya. Kemudian di sini tadi Budi ya, Budi. Maka nilai Windra di sini 80. Atau dengan kata lain, semua yang nilainya Windra itu akan dijumlah. Nah, di sini hanya ada satu Windra, yaitu yang paling atas 80. Nah, kira-kira begitu fungsi dan operasi yang ada pada Excel. Ini saya membuat video ini seringkas mungkin, jadi yang baru pertama kali atau baru mau mencoba belajar Excel itu seperti apa, fungsi atau operasinya seperti apa, kurang lebih seperti ini ya. Semoga membantu. Terima kasih sudah menonton video ini.
Jika tertarik dengan video-video semacam ini, silakan subscribe untuk mendapatkan video terbaru tentang Excel atau Office 365 secara umum. Ya. Sampai ketemu di video berikutnya.